karena karena masih dilarang sama ibu. Mending ibunya diajak daripada ibunya ngelarang. Susah. Susahnya kenapa kalau ibu? Karena dia prinsipnya lahir Katolik, mati pun Katolik. Bilang aja nanti nggak bareng-bareng loh sama David gitu. Ibu cobain dulu Islam, lihat David sekarang gitu. Pakai akhlak, masuk dulu aja ke Islam. Ini solusi ya. Iya. Masuk ke Islam, tapi diem-diem aja, jangan menampakkan sampai nanti David tiba waktunya, yakin bahwa ini nyokap bakal nerima gitu. Seenggaknya daripada rugi dua, mending rugi satu gitu kan. Daripada nggak selamat dua-duanya, mending nggak selamat satu gitu. Tapi saya dikasih ikro sih sama teman muslim tuh. Enggak Oh alhamdulillah. bacanya. Oh, makanya nanti kalau udah Islam, perbanyaklah teman-teman yang Muslim, yang berjamaah, yang di masjid gitu, bukan Muslim yang nongkrong-nongkrong doang kerjanya. Cari temen di daerah masjid gitu, supaya nanti diajarin Islamnya. Sambil sambil masih menyembunyikan iman dari ibu. Gitu aja dulu Fit. Kalau memang udah yakin ya, kalau memang udah yakin. Kalau Ya. belum ya nanya-nanya aja dulu. Tapi kalau udah yakin mending masuk dulu gitu, mending masuk dulu, tutupin itu Islamnya. Sampai nanti ibunya lu rasa tahu lah, lu rasa ibu udah bisa nerima gitu. Daripada lu begini-begini aja terus galau-galau terus, galau-galau serangan jantung meninggal, belum Islam. Waduh, susah, Bre. Iya. Mending masuk Islam, tutupin dulu Islamnya, gitu Fit. Iya, kalau belajar-belajar mah iya. Tapi kan belajarnya di luar Islam, belajarnya di dalam Islam. Kayak gimana itu? Jadi gini konsepnya. Jadi David sudah mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. Iya. Oke, sudah mengakui Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Tuhan, utusan Allah. Ya. Ya udah, itu sebenarnya udah Islam loh. Tinggal diikrarkan. Itu udah Islam loh, Fit. Tinggal diikrarkan aja. Jalani perintah dan jauhi larangannya secara sembunyi-sembunyi dulu. Gitu. Ya. Saya juga belajar sembunyi-sembunyi. Nah, tapi maksud gua gini. Tapi Islam dulu aja, Islam dulu, terus belajar gitu loh. Mau nggak? Iya mau. Ya udah, kita syahadat sekarang gimana? Karena nggak apa ya, di luar itu nggak nampak, di luar itu nggak kelihatan, gitu. Ya Allah, bingung. Mumpung ada Gurunda, mumpung ada Ustadz Alif, mumpung ada Ustadz Sugi sekarang yang bisa nuntun gitu loh. Nah nanti kalau perkara syahadat lagi untuk sertifikat dari API itu perkara lain lah. Tapi yang penting lu Islam dulu aja sekarang, gimana? Ini kita latihan dulu ya, kita latihan dulu. Mau lu latihan dulu? Takut amat ya. Takut ya? Ya coba lu pikirin 5 menit. Nanti kalau udah misalnya mau syahadat, karena nggak akan ada bedanya. Sebelum dan setelah lu syahadat itu nggak akan ada bedanya. Yang apa? Yang kerasa bedanya itu cuma lu yang tahu gitu kan. Nyokap lu nggak tahu. Coba lu pikirin dulu 5 menit, Bre. Oke? Ntar gua tanya lagi. Oke? Iya. Sip. Ini 5 menit dari sekarang 49, berarti nanti gua nanya lagi di 54 ya. Sekarang gua mau ngobrol dulu sama yang di bawah. Ikhwani fisabilillah 3.300. Ini gue ngabarin, kalau kalian puas dengan apa yang Api lakukan dari pertengahan tahun kemarin sampai tahun sekarang, kalau kalian merasa bangga dan merasa lega dengan kehadiran Api di dunia medsos ini, maka hadirilah ulang tahun Api, miladnya Api yang kedua di Jaksel, di Tebet, di Masjid Al Ittihad. Ini save the date-nya ya, simpen tanggalnya.
tanggal 13 September 2025, hari Sabtu. Bada duhur sampai ke jam 9. Dan di sana kalian akan melihat semua mujahid terdepan api yang senantiasa selalu menjadi benteng umat dalam menahan pendangkalan akidah dan juga benteng umat untuk mengcounter attack semua para penghujat seperti yang gue lakukan tadi di roomnya Kandayonat gitu. Jadi hadirlah acara itu ikhwan. Dan untuk memeriahkan acara ini, untuk yang mau berkenan hadir ataupun yang ingin support kontribusi, silahkan kalian salurkan ke rekening API. Untuk yang berkenan hadir, kalian bisa transfer tiketnya 100k, lalu kemudian kabari Kores di 0813 3753 4473 gitu. Ini kalau yang mau datang ngasih tiket ya. Kalau untuk yang kontribusi support ya silahkan kalian transfer seberapapun yang kalian ridho ke rekening API gitu. Oke? Gitu Ikhwan. Nanti di sana Gurunda Zuma ada, Kores ada, Pak Desugi ada, Bang Handi ada, Kang Dito insya Allah ada, gitu kan. Lalu kemudian Julius ada, Jibril ada, bre. Wah, Ardiansyah ada, Goldian ada, semualah orang-orang terdepan api akan ada di situ. Ini Gitu. Bunda Vina ini dari mana? Jerman ya, Bunda Vina. Baby. Oh, Bunda Vina sih, Bunda Baby. Iya, Bunda. Baby V. Pencet Afwan, aku lagi tap layar, aku kepencet. Aku di bawah Ustaz. kirain- Lagi tap layar. Kirain mau. Afwan. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Yusuf PI ya insya Allah nanti ada juga insya Allah. Tapi Yusuf PI gue ada program yang lain bre. Setelah Milad kalian ini aja. Jangan di Pulau Jawa terus, miladnya ke daerah terutama Aceh. Insya Allah ini kan kita ngejar tahunnya Ikhwan. Karena kalau kalian ingat di awal-awal tahun kemarin kan kita ada perang akbar tuh yang alhamdulillah bisa dikatakan kita Muslim menang gitu dalam pertempuran tersebut kayak gitu. Jadi untuk sekarang kita yang dekat-dekat dulu aja Jakarta, nanti baru ke daerah-daerah. Gitu Mabre ya. Karena apa ya? Api ini yang dinahkodai dan dipanglimakan oleh Gurunda Zuma dan wakilnya itu Ustadz Alif sebagai ketua umum gitu kan. Alhamdulillah gue pribadi merasa signifikan gitu kontribusinya kepada pergerakan muslim. Karena apa Ikhwan? Dengan kehadiran kita sebagai penerus-penerus yayasan sebelumnya, itu membuat muslim seperti kalian ini yang di bawah, jadi makin banyak yang tahu bahwa Islam itu sedang tidak baik-baik saja di media sosial. Karena begitu masifnya penghujatan-penghujatan yang dilakukan oleh para pembenci Islam. Kehadiran API membuat para pembenci Islam rombak ulang formasi. Mantap nggak tuh? Rombak ulang formasi, ada yang muncul, ada yang tenggelam. Kenapa bisa begitu? Karena serangan api terhadap penghujatan mereka itu begitu kuat dan juga menusuk ke jantung hati mereka, bahkan sampai ke iman mereka, Mabre. Jadi alhamdulillah gue pribadi bersyukur karena adanya api, gitu kan? Lu tahu Ikhwan ya, kalian pikirkan ini deh, lu tahu kenapa Edis bisa kenceng? Tahu nggak kenapa Edis bisa kenceng? Ada yang tahu kenapa Edis bisa kenceng? Ya karena disupport lah. Salah. Ini gua kasih tahu ya. Ini gua kasih tahu kepada kalian 3.300 yang nonton. Edis bisa kenceng karena penghujat-penghujat kawakan andalan mereka sebelumnya tumbang. Itu yang gua janjikan kepada kalian. Makanya Edis bisa kenceng karena semua supporternya para penghujat yang tumbang ini mereka ke sana. Sekarang kalian bayangkan kalau Edis tumbang, mereka kemana larinya? Mereka kemana larinya? Jadi itu yang harus kalian syukuri gitu. Edis ada karena hikmahnya apa? Penghujat-penghujat yang lebih brutal mulutnya dari Edis sudah mati duluan sebelum Edis. Ketika penghujat-penghujat yang dulu masih ada nih, misalnya si Alda gitu kan, atau siapa, Princess gitu, Agatha, Edwin, masih ada. Ada nggak Edis berkembang? Nggak ada, bre.
Nggak ada mereka berkembang, nggak ada si Edis berkembang. Tapi ketika ini sudah tumbang oleh siapa? Oleh kami, insya Allah bismillah karena ke api, sehingga Edis berkembang. Itu hikmahnya ikhwan. Selamat datang di kebenaran. Gitu. Oke, yuk sah 155 kita kembali kepada David. David, apakah masih standby di sini, Mabre? Ya, Sudahkah kau pikirkan dalam 5 menit ke belakang tadi? sudah. Oke. Jadi gimana menurut lu? Apa lu sanggup untuk bersyahadat sekarang, lalu menjalani Islam dalam sembunyi-sembunyi dulu? Nanti aja deh bang. Oke lah kalau begitu, Mabre. Selamat menguatkan hati. Semoga Allah memberikan lu umur untuk sampai bersyahadat gitu ya. Iya, terima kasih. Bang izin Sip. turun dulu mau istirahat. Oke lah, selamat istirahat. Fit. Assalamualaikum. Waalaikum, Mabre. Ini apa? Pera Istar, Dosma gimana kabarnya Bang Kores? Dosma. Dosma kabarnya baik-baik saja dan rumornya doi ya nggak bisa apa ya? Dia sudah tidak eksis lagi lah. Makin sepi gitu. Makin sepi. Karena apa? Karena api masih bersinar. Bunda Vi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi. Awalnya mungkin Aku kok ada di lagi sih aku pencet terus nih, aku lagi tap layar. Apa Kores? Aku dibawa lagi ya, aku lagi tap layar. Aman. Bun Tap-tapnya- datang Bun, milad tap- api. Tap-tapnya jarak 3 meter, Bun. Biar nggak keangkat. sama kayak di Ustadz Alif tuh, kalau aku tap layar suka naik. Astagfirullahaladzim, aku dibawa Iya, aja. iya. Enggak, Kores, aku nggak pulang tahun ini. Waduh. Pulang aja sebentar buat ulang tahun api, nanti naik lagi. Nggak bisa pulang tahun ini. Mana sini mana perusahaannya sini biar Kores telepon. Suruh pulang. Enggak, tapi mungkin gini ya, apa namanya, Ekores, awalnya teman-teman Oten dan lain sebagainya itu menaruh ekspektasi yang sangat besar sama si Dosma tersebut kan, orang ini. Ternyata cuman joget-joget doang kan, udah pada males juga di komennya, buktinya nggak ada. Gitu kan. Tapi ya sebenarnya Ikhwan Fillah juga ini tidak lepas dari perjuangan kita semua dan para guru. Memang kemarin itu konsentrasi yang sangat berat. Dan bukan hanya pikiran ya yang diperjuangkan, tapi juga materi, tenaga, dan semualah. Insya Allah saat ini tetap nasru minallah wa fathun qarib gitu kan ya. Pertolongan dari Allah itu ada, nyata, dan kemenangan semakin dekat. Itulah insya Allah ya. Tapi seperti, entahlah nanti kita lihatlah, nggak usah ngomongin orang ini. Seperti ada menyusun strategi baru, tapi kita lihat aja nanti. We'll see, Mabre. Bismillah aja. Gitu ikhwan. Jadi kalian ya nantilah kita berkabar. Bang Kores ada yang minta norek api tuh di tapping. Tolong diketikin dong ikhwan yang tahu ya. Norek api 75 sama kali 51770. 75 kali 51770. Tuh sudah ada tuh. Lanjut, Kores. Aku siap. harus nyeduh kopi. Sok atuh. Pade, assalamualaikum warahmatullahi. Biar cepet tidur. Hidup kopi baca seperti tidur. Waalaikumsalam Mantap, konsepnya, Star. warahmatullahi wabarakatuh. Pade belum tidur, Pade. Ngopi coy, ngopi. Waduh, mantap.
Mana hotelnya? Nggak ada lagi. Nggak ada, habis. Itu disambut dulu Roy ini siapa? Roy. Halo Roy. Waalaikumsalam, boy. Kumpulin api Jabar, boy. Merapat ke milad api. Iyalah, Habib Jabar harus hadir lah. Deket Ya aja. hadir. Bang Kuprak juga, oh dari api Kepri perwakilan aja. Api-api seluruh Indonesia kalau bisa ngirim lah. Ya, ngirim perwakilannya entah 2 orang, 1 orang jadilah ya. Di Tebet ya, iya Tebet, Masjid Al Ittihad. T-nya 2. Aduh, penjual tuh bagian Bang Kores ini. Kenapa? Ini ada penjual tua ini. Siapa? Rasmi. Oh si Rasmi. Rasmi kok belum tidur, Ras? Tua belum habis Bang. Walah. Tua nggak habis nggak tidur deh. Belum. Jam segini rame-ramenya itu pada teriak-teriak. Di surga kalian tidak ada hukum lagi ya kan? Berarti kalau kalian tuken sama 70 bidadari bersundal dong namanya. Kan nggak ada Bang lagi Kores, hukum. mulai. Ya kan? Nggak ada lagi hukum kan? Pak De mau makan? Makanlah, Res. Ada surat Makananmu nih, nikah Res. dong, bersundal Tunjukkan. dong. Nggak ada surat nikah, nggak ada hukum, bersundal kalian. Enggak, kalau di dalam Islam pernikahan itu kan lanjut, dia nggak diceraikan di dalam kuburan pas mati gitu. Itu satu. Terus yang kedua, 72 bidadari itu dinikahkan. Jadi ketika diberikan kepada kami itu dinikahkan oleh Allah gitu. Jadi bukan persundalan lagi jatuhnya. Justru kalau misalnya yang persundalan itu kita lihat di perkawinan anak domba, Rasmi. Di situ kan Tuhan kalian kan nanti akan dikawin tuh sama berapa tuh Kristen tuh ada 2,6 miliar ya. 2,6 miliar manusia Kristen itu akan ngawinin Tuhannya Rasmi kan gitu. Nah itu nggak tahu tuh kalau dalam Kristen gimana tuh. Itu zina, sundal atau apa tuh? Ngawinin Tuhan. Dan terus itu ngawininnya itu gue pengen tahu Ras. Itu tuh giliran atau gengbeng gitu loh. Gue pengen tahu tuh. Sundal. Sundal jatuhnya. Jadi kalau ngawinin anak domba di sorga itu sundal jatuhnya. Ya kalau gitu tinggalkanlah sorga seperti itu. Ngapain lu sundal sama Tuhan sendiri? Tidak ada hukum di surga Islam. Berarti kalian bersundal. Loh kalau di surga Islam itu kan nikah nanti sama bidadarinya nikah. Kalau sama Yesus kan kawin tuh. Nah ini kalau kawin ini banyakan begitu itu sundal bukan? Tadi lu bilang sundal. Hukum. Tidak ada hukum di surga Islam. Iya tidak ada hukum kan tapi jatuhnya dinikahkan gitu kan. Dalam hadisnya kan dikatakan dinikahkan. Nah ini kalau kawinin anak domba itu kan Yesus dikawin tuh di surga tuh. Nah itu tuh sundal atau gimana jatuhnya? Kan dikawin nih, ini kan Yesus nih anak domba satu nih. Nah terus ini ada 2,6 miliar orang Kristen nih masuk surga nih. Ada Kristen yang Afrika gede barangnya, ada yang Kristen dari mana gitu, barangnya segede paku payung kayak gitu kan. Nah ketika ngawinin Tuhannya sendiri itu jatuhnya sundal atau gimana? Oke, aku jawab ya. Iya boleh. Oke. Sewaktu Yesus menebus manusia di kayu salib dengan darahnya, tercurah darahnya. Yesus menebus manusia dengan darahnya. Artinya manusia sudah dibeli dengan darahnya. Jadi karena itu manusia yang sudah ditebusnya diserahkan di sorga. Itu yang disebutkan perkawinan anak domba. Semua yang Artinya ditebus itu dikawin kan. Nah pertanyaan gua, ketika nanti dikawin itu tuh giliran atau gengbeng itu? Coba dijawab. Sudah dibeli dengan darahnya di tiang salib, kawan. Oh iya berarti dibeli dengan darah, maharnya darahnya Yesus ya. Ya gua nggak ngerti lah, mungkin darahnya seharga emas kali atau gimana kali kan. Kalau gue sih nggak mau ya dikasih darah gitu kan. Kepake buat apa darah?
Nah, pertanyaan gua, ketika dikawin di sorga karena sudah dibeli gitu kan, itu tuh sundal atau kawin jatuhnya? Coba dijawab. Perkawinan anak domba itu tercatat. Yang berpakaian lenan halus. Lenan halus artinya kudus, suci. Iya, kawin sama orang kudus kan? Iya, yang ditebus. Nah, kawin sama orang kudusnya ini giliran atau rame-rame? Giliran atau massal? Semua banyak yang ditebus, banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Semua yang percaya kepada Tuhan Yesus itu diserahkan. Berarti kawinnya massal, langsung rame-rame gitu. Ya, karena Oh, itu pesta seks jatuhnya. iya. Roh Wah, tidak ada kalau pesta nafsu. ya ngapain? Roh Gimana cara kawin gak ada nafsu? Tidak ada birahi. Gimana caranya kawin gak ada birahi? Bukan kawin, diserahkan. Kan sudah dibeli dengan darahnya. Terus dikawin kan, sudah dibeli kan dikawin. Jadi, dengar, perkawinan roh bukan perkawinan daging. Nah, itu gimana caranya? Itu roh. Nah, itu ya gue ngerti lah, perkawinan roh itu kan misalnya apa, gaya anjing rohani, gaya misionaris rohani kan gitu. Manusia yang naik ke surga Atau itu apa lagi, rohnya kayak bukan nungging rohani kayak gitu. jadi tanah. Daging manusia sudah jadi tanah, yang naik ke surga itu roh. Iya. Jadi Yang kawin rohnya kan. Tuhan Yesus adalah roh. Nah iya, jadi kawinnya itu secara rohani kan. Itu yang gue bilang. Nanti ada women on top rohani, doggy style rohani kan gitu. Nggak ada masalah. Kalau iman lu kayak begitu nggak ada masalah. Tadi pertanyaan gua, kawinnya itu massal atau giliran itu loh. Makanya pelajari pelan-pelan. Birahi itu adalah kutuk kepada Hawa. Iya itu Ya, makanya pelan-pelan. makanya kan gak ada birahi, artinya rohani kan. Jadi kawinnya kawin rohani kan. Itu kan tubuh, yang dikutuk itu tubuh, bukan roh. Ngerti. Jadi dia kawinnya rohani kan. Dogisa rohani, misionaris rohani. Kan gitu. Waduh, terdiam. Hukum Tuhan akan berlaku selama-lamanya. Itu perkataanku akan berlaku selama-lamanya. Nah, Iya, artinya kalau kawin anak domba kawin selama-lamanya kan. Jadi di surganya Kristen cuma 2 kerjaan, nyanyi kawinin Tuhan, nyanyi kawinin Tuhan, kayak gitu-gitu aja kan. surga kalian tidak ada hukum di surga kalian. Artinya bersundal kalian. Oh, jadi lebih milih kawin sama Tuhan daripada apa melihat surganya Islam gitu maksudnya ya. Darahnya. Kawin sama darahnya, jijik dong kawin sama darahnya. Kirain kawin sama roh. Sudah jelaskan. Perkawinan itu kan ada jual beli kan? Kan sudah dibeli kami dengan darah Yesus. Kan Kayak budak aja dibeli. perkawinan anak domba itu yang berpakaian lenan halus. Lenan halus itu artinya perbuatan kudus. Artinya orang kudus yang dikawin oleh Yesus kan gitu. Ya gue nggak tahu, mungkin orang kudus bikin rohnya itu naik libidonya atau kayak gimana gitu. Intinya lu suka surga kayak gitu, Rasmi? Jelas suka saya. Ih, gua jijik banget kawin sama Tuhan. Mending Islam lah, kawin sama bidadari. Gua cowok kawin sama Tuhan. Kayak mana rasanya? Longor kali kau. Birahi Apa? kutuk kepada Hawa. Lah tetap aja lu apa sambil cemerut waktu kawinin Tuhan lu? Sambil cemerut. Orang yang Mulutnya bengkok ke bawah. terbebas Ngapain? dari kutuk. Nggak mau gua. Terbebas dari kutuk. Kok lu suka birahi. sih surga kayak gitu? Aduh, surgami tuh yang kawin bersundal. Tapi sama bidadari bukan sama Tuhan. Lo kalian, makanya jangan goblok-goblok amat kalian ya. Lo kok marah? Itu kan surga kalian kan perkawinan anak domba. Kan? Kawin sama Tuhannya. Gua tanya, lu suka kawin sama Tuhan lu? Suka? Ih, gua jijik kalau gua nggak mau. Yang naik ke surga. Nggak mau gua kawin sama Tuhan. Mau roh kek, mau jiwa kek, mau badan kek. Nggak mau gua. Yang naik ke surga adalah orang yang perbuatannya kudus. Terus ngapain orang kudus dikawin sama Tuhan? Ngapain? Sudah terbebas dari kutuk birahi. Ya terus kenapa kawin cemberut-cemberut mukanya? Jadi Buat apa? birahi nafsu kepada lawan jenis. Iya, dia kawin sama Tuhan nggak pakai nafsu kan? Gua tahu Rasmi, ngerti gua. Kawin sama Tuhan nggak pakai nafsu. Sama aja lu kawin tapi nggak ada cinta dalam dirinya kan kayak gitu. Di surga Lu mau yang kayak gitu, kawin nggak pakai nafsu sama Tuhan sendiri? Bodoh kau. Gue kok marah? Sabar. Kita kan sedang komparasi di sini.
Ih, longor. Pelajari. Kok marah? Ternyata Aduh ini Akhi Arif ini marah-marah, nggak bisa gue dialog kalau marah-marah begini. Kita kan dialog ini dua arah, harus dengar. Tadi marah-marah masuk dia. sendiri ke dalam otakku kan. Tadi masuk sini ke oh iya nggak ada hukum di surganya Islam nanti. Oh berarti Islam Iya berarti lu lebih suka kawin sama Tuhan lu di surga Kristen kan? Udah aja. di surga kami nggak ada nafsu lagi. Iya kawinnya nggak pakai nafsu, kawinnya nggak pakai nafsu, nggak ada masalah. Lu suka kawin sama Tuhan nggak pakai nafsu, lu suka? Ya karena memang nggak ada Iya kalau gua jijik kawin sama Tuhan mau pakai nafsu kayak pakai sirup kayak pakai kuah kayak nggak mau gua. Apalagi Tuhan lu bentuknya cowok. Kayak mana gua kawin sama cowok? dengarkan ya. Tuhan Yesus Apalagi? itulah yang Tuhan Yesus itu yang menciptakan manusia. Nggak peduli mau Yesus lu nyiptain, mau sulap, mau apa, gua nggak mau kawin sama dia. Ngerti lu? Tuhan Yesus Gua nggak mau itu, kawin sama dia. Nggak mau gua. Kalau lu suka kawin sama dia silakan, sabar nunggu giliran. Berharaplah lu dapat giliran pertama jadi bentuknya masih bagus. Kalau lu dapat giliran ke 1.348.531 bentuknya udah kayak gimana itu Tuhan lu. Gak bisa gua. Yang menciptakan manusia artinya bapaknya manusia. Bodoh amat. Gua nggak mau ngawinin. Ya, Nggak mau gua ngawinin. Apapun dia julukannya gua nggak mau ngawinin dia, nggak mau. Longor. Kalau lu suka ngawinin ya jangan paksa kami lah. Kawin-kawinin aja sendiri sono. Nafasnya diberikan kepada manusia, yang artinya Ya sana kawinin aja sana. semua kebutuhan manusia ditanggung oleh Tuhan Yesus di surga. Intinya gini Rasmi, kalau misalnya ini Tuhan lu ini, intinya gini Rasmi, kalau misalnya Tuhan lu ini coba-coba ngawinin gua, baik itu secara roh maupun secara badan, gua tampar. Yesus Dia berani coba-coba ngawinin gua tampar. Gua nggak mau sama sekali kawin sama Tuhannya orang Kristen, nggak mau gua. Tuhan Yesus Bapak kami, paham nggak? Ya nggak mau, walaupun itu bapak lu nggak mau gua kawin sama bapak lu, nggak mau. Ya orang kau pengikut setan kau. Loh, kok gitu? Kan hak gua nggak mau kawin. Hak gua mau kawin sama siapa? Kenapa gua dikatain setan? Sama setan lah. Kalau menurut lu yang kayak gitu bener ngawinin Tuhan sendiri, silakan lanjutin. Gua nggak mau. Gua nggak bisa. Nggak bisa gua. Anak setan kau pasti kau jadi setan. Loh, kok marah-marah gitu kan? Kalau misalnya kawin sama Tuhan sendiri disebut malaikat, mending gua jadi setan. Ngapain gua kawin sama Tuhan lu? Buat apa anjir? Apa manfaatnya? Hukum. Kan gak ada hukum kan di surgamu kan? Ya tetap aja ngawinin Tuhan itu salah di otak gua ya. Ini bukan maksud melecehkan iman lu. Di otak gua ngawinin Tuhan itu salah karena Tuhan itu Maha Kudus, Maha Suci. Tidak pantas lu berkata-kata yang hina seperti itu. Dalam iman kami ngawinin Tuhan itu pelecehan tinggi, itu jahat. Tuhan Yesus itu bapaknya manusia. Ya apalagi lu bilang bapak, kawin sama bapak sendiri, apa itu? Tahu nggak manusia disebut anak-anak Allah, Yesus itu. Ya berarti kawin kan, ini anak sama bapaknya nanti kawin di sorga kan? Makin kacau konsepnya, nggak bisa bre. Nggak mau. Lihat ikhwan apa yang terjadi? Apa yang terjadi tadi? Apa yang terjadi tadi? Dibubui. Apa yang terjadi tadi? Terguncang lah karena dar. Oleng kan? Selain oleng dan terguncang apa? Nggak tahu? Ini gue kasih tahu ya. Ketika kita mengkonter ikhwan, ketika kita mengkonter segala hujatan mereka, kita balikan lagi ke iman mereka, yang terjadi apa? Mereka lupa menghujat Islam. Selamat datang di kebenaran, bre. Itu yang terjadi, mereka lupa menghujat Islam. Jadi pintar-pintarlah kalian mengkonter hujatan mereka, sehingga nanti para penghujat lupa menghujat Islam. Epilepsi dia langsung. Epilepsi. Gitu. Kalau udah kayak gini, siapa yang kuat lawan Kores coba? Bubuk tadi, si Rasmi bubuk.
penghujat-penghujat andalan mereka menghilang semua dari peredaran. Cuma disisain Edis doang. Gimana mau menang mereka, ikhwan? Makanya kalian banyak-banyak bersyukur, kita itu Islam pakai akal. Orang kalau udah pakai akal gitu kan, mau ngapa-ngapain gampang. Terutama yang halal-halal, terutama kalau udah niatnya jihad gitu. Nah, berkreasi lah kalian di situ dari apa? Argumentasi yang tadi gua contohin gitu kan. Bagaimana cara mengcounter perkawinan di sorganya Islam? Kita balikin ke perkawinan di sorganya penghujat. Guncang sendiri kan? Gua nggak mau kawin sama Tuhannya dibilang setan gua. Otak lu di mana kawin sama Tuhan, bre? Mantap, Ukhti Dewi. Bukan tanam, akhi asingkil, tabur. Apa yang hujatan yang mereka tabur, koreslah tuayannya gitu. Yam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Shollu ala Nabi. Banyak-banyak bersyukur kalian di Islam, karena kalian tidak disajikan dengan surga yang seperti tadi begitu gitu loh. Bayangin aja. Saya di mana? Kamu di surga. Antrian apa ini? Antrian masuk surga. Oh. Gitu. Hai malaikat, suara apa itu? Oh, itu adalah suara kawin. Siapa kawin? Tuhanku dan Tuhanmu. Hah? Kawin dia? Iya. Sama siapa? Sama orang-orang yang suci. Waduh, anjir. Boleh saya kembali ke bumi, malaikat? Enggak bisa. Wah, susah. Susah, bre. Susah kalau kayak gitu. Mau gimana, anjir? Terus ada lanjutannya lagi. Tapi kan saya laki-laki. Bisa. Tetap bisa. Masuk aja dulu. Gitu suaranya. Itulah kenapa harus berakal, ikhwan. Lu kalau nggak pakai akal, lu terima-terima aja dikasih konsep begituan. Astagfirullah, nauzubillah, summa nauzubillah. Itu. Di Islam jelas dinikahkan dengan 72 bidadari. Siapa? Orang-orang yang terpilih, yang gugur di jalan Allah, membela agama dari Allah gitu kan. Alhamdulillah. Menikahkan dengan 72 bidadari, kan gitu. Artinya cowok. Nikah. Hukum. Setelah nikah, ini bidadari mau lu apain bebas gitu. Yang jelas, lu akan bertemu dengan keluarga yang lu sayangi ketika di bumi. Kan itu dulu intinya kan ya. Inti kedua, inti pertama apa? Memandang Tuhan dengan wajah yang berseri-seri sebagaimana janji dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Islam, gitu. Lah kalau di surga isinya nyanyi, ngawinin Tuhan. Habis nyanyi, ngawinin Tuhan. Ngawinin Tuhan, nyanyi, ngawinin Tuhan, nyanyi gitu. Aduh. Abadi, lu bayangin abadi, bre. Gitu loh, bre. Kacang panjang, alhamdulillah saya meninggalkan Islam dan Muhammad.
Tapi lu segala puji bagi Allah lu. Iya kacang panjang, semoga dengan pindahnya lu ke mana Kristen ya, itu bisa menambah populasi Kristen gitu. Karena seperti yang kita tahu, Kristen itu 6% ya. Semoga bertambah ya, jadi banyak gitu. Suaranya candu, yo X. Siapa itu Bang Korea? Ada tamu Nggak itu. tahu. Pihak lawan lah. Kacang panjang, pengunjungnya Sohih Muslim. Pengunjung apa? Nggak kepotong. Kok tiba-tiba pengunjung? Emang ngetik apa sih kacang panjang ini? Ayo naik yang mau bertanya Islam, naiklah. Gue jawabin. Tapi kalau dijawab jangan sakit hati. Halo. Oh, turun lagi. Dan gua heran ya kalau misalnya memang nyari populasi gitu kan, nyari jumlah dalam beragama gitu ya, kenapa nggak beranak aja gitu loh? Kenapa nggak beranak aja? Kita Muslim capek-capek kita yang ngelahirin, lu yang ambil anak-anak gua, kok lu yang ambil? Lu kalau mau banyak ya beranak lah. Ngapain ngambilin yang punya Islam gitu loh? Mending ngambil langsung 2.000, 3.000, 4.000 gitu. Nggak, satu dua, kapan gedenya kalau kayak gitu? Udah ngambil dikit lagi. Aduh, tidur ini mah. Iya nggak? Oh ya, Akhi Arif, turunin itu. Ngorok ini. Wah. Oh. Pura-pura ngorok lah. Lawang barusan aja minta naik dia. Pencet. Tapi kok ngorok? Pengen banyak ngambil dari agama orang. Lu kalau banyak beranak gitu loh, Bre. Kalau pengen banyak ya beranak. Ngapain ngambil dari agama orang? Ngehe betul. Ini ada bos Atok. Bos Atok, selamat malam. Ini dari Dik. Teman saya kerja di suatu tempat, diiming-imingi hutan akan dilunaskan jika mau memeluk Kristen. Mantap betul. Makin sepi rum Islam padahal mayoritas gitu. Ya, karena Muslim kan banyak. Makin banyak populasinya makin banyak kegiatannya gitu, nggak cuma live doang.
Akhi nggak boleh gitu, Akhi Albir dan Indan nggak boleh ngomong kayak gitu. Ayo silakan bertanya, apa kayak nanya gitu kan. Nanti gua jawab. Kalau gua jawab jangan sakit hati. Ini temanya apa? Temanya Anda bertanya, Kores menjawab. Di luar tema nih, boleh nggak soal pacaran beda agama? Boleh banget, Sasmita, naik sini. Sini Sas, naik Sas. Udah request belum Sas? Akhi Arif coba lihat itu Sasmita udah request belum? Dia mau nanya soal pacaran beda agama katanya. Malu deh. Ya udah nanya, diketik aja, diketik, nggak usah naik deh. Diketik aja. Kalau apa nikah beda agama menurut Alkitab sih boleh-boleh aja sih. Di Bible boleh ya? Di Bible boleh. Soalnya contohnya ini contoh yang orang yang pernah hidup di dunia ini, Raja Salomo ya. Raja Salomo itu 700 istri, 300 selir. Nah, istri-istrinya itu semua itu penyembah berhala, hampir semua penyembah berhala. Tuhan nggak pernah marah, Tuhan nggak pernah marah. Tetapi Tuhan marahnya waktu Salomo ikut menyembah berhalanya istrinya, itu baru Tuhan marah. Tetapi waktu Salomo punya 700 istri beda agama semua, penyembah berhala semua, Tuhan nggak marah, nggak pernah marah Tuhan. Tapi waktu dia Baru nih, mantap, mantap. ya waktu Salomo menyembah berhala istrinya, baru Tuhan marah. Tetapi pada saat Salomo menikahi 700 istrinya yang beda agama semua itu, karena kan mereka dari mancanegara, anak-anak raja, anak-anak pejabat-pejabat kan istrinya si Salomo itu, jadi cantik-cantik sekali. Tapi semuanya penyembah berhala. Nah, Tuhan nggak pernah negur, nggak pernah. Cuma dia marahnya sama Salomo waktu Salomo ikut nyembah dewa istrinya, baru Tuhan marah. Itu cerita yang benar ini. Telepon anakmu, Mas. Istrinya ikut ngomong, langsung di mute. Ya, enggak, aku harus telepon anakku. Jadi gitu, Bang Kores. Oke. Cerita asli sejarahnya si Salomo itu begitu. Jadi memang ada ayatnya juga ya. Jadi selain ayat daripada pengalaman pribadi daripada Raja Salomo itu sendiri, memang ada ayat lagi di Perjanjian Baru bahwa istri yang beriman akan mensucikan suaminya yang tidak beriman, termasuk anak-anaknya. Demikian juga sebaliknya, suami yang beriman akan mensucikan istrinya yang tidak beriman, termasuk anak-anaknya. Jadi contohnya, suami ini Kristen, istrinya Islamnya sampai mati, nggak apa-apa. Nanti yang nyucikan itu ya suaminya yang Kristen itu, dia mensucikan istrinya yang Muslim itu. Akibatnya apa? Istrinya Muslim ikut ke surga. Gitu. Ayatnya udah jelas kok. Suami yang beriman akan mensucikan istrinya yang tidak beriman, termasuk anak-anaknya. Jelas ayatnya. Itu Perjanjian Baru. Gitu. Kalau kita mau menuruti Alkitab ya, kalau kita ngikutin bapak-bapak gereja, beda lagi, nggak boleh memang pernikahan interagama. Tapi kalau kita menuruti Alkitab boleh. Gitu. Nah, tuh yang Kristen tuh.
Ini kalau Sasmita, gua nggak tahu case-nya di mana ya mengenai pacaran. Ini kebetulan gue juga ahli romansa, jadi gue jago dalam perromansaan seperti itu. Apalagi kalau antar agama. Waduh, mantep bet. Gini Sas, lu masih ada di bawah nggak Sas? Nunggu gua ngomong orangnya nggak ada. Oh mantap. Oke Sas. Jadi mengenai pacaran beda agama. Yang pertama kita pacarannya dulu ya. Tadi udah banyak yang ngomong di bawah. Pacaran itu di Islam nggak ada. Itu haram itu. Itu jatuhnya takrobuz zina. Mendekati zina itu. Jadi kalau bisa sih jangan pacaran. Bukan kalau bisa, lu jangan pacaran gitu loh. Lu sebagai cewek pacaran itu malah membuat lu selain dosa mendekati zina, membuat lu berpotensi untuk ngejatoin harga diri lu gitu loh. Karena muslimah itu kan nilai jualnya mahal, value-nya tinggi gitu. Ketika value-nya tinggi dipegang-pegang oleh orang yang nggak tahu background-nya, nggak tahu dia ini orang kayak mana gitu, itu namanya menjatuhkan nilai lu sendiri. Itu satu. Terus yang kedua, beda agama. Nah, nggak bisa lu beda agama gitu loh, apalagi lu cewek gitu, karena pemimpin rumah tangga dalam Islam itu cowok. Sekarang kalau pemimpin rumah tangganya bukan Islam, kafir, mau kayak mana lu memimpin rumah tangga gitu, agamanya aja udah nggak bener, terus lu mau bergantung kemana, agamanya udah nggak bener gitu loh. Makanya muslimah itu harus dengan muslim gitu. Kenapa? Dalam Islam itu agamanya dulu gitu. Agamanya nggak bener ya ngapain lu nikahin atau menjalin hubungan dengan orang ini, kan gitu ya. Itu jadi, sehingga intinya apa? Intinya nanti. Sekarang yang ketiga, gini Sas, misalnya lu bubar sama nih cowok, lu rugi apa? Lu bubar nih sama nih cowok nih, apa? Lu rugi apa? Apa misalnya kalau lu bubar lu jadi kehilangan 10 juta tiap bulan gitu, atau enggak kalau lu bubar lu dipukuli kayak gitu kan, atau enggak kalau lu bubar itu barang-barang lu jadi hilang. Coba kalau lu bubar sama nih cowok, ruginya apa? Biasanya sih psikologis ya, psikologis. Kalau bagi wanita itu kalau enggak uang ya psikologis ya. Kalau nggak nafkah ya psikologis. Karena wanita itu kan memang ditakdirkan untuk dimanja pria ya. Dikasih uang, dimanjakan lah pokoknya. Dipuji, dielus-elus. Setiap laki-laki itu kan cara apa menyenangkan hati istrinya kan beda-beda. Betul, kayak dari contohnya dia love language-nya physical attack gitu kan. Iya. Jadi setiap pria itu cara mengungkapkan rasa cintanya itu beda-beda. Nah, itu yang bikin wanita mencintai kita. Kalau kita betul-betul mencintai wanita itu, maka kita akan banyak memuji dia daripada mencelanya. Nah, itu akan membuat hati wanita itu akan selalu terikat dengan kita. Asal pujian-pujian itu di dalam satu kejujurannya, tiada dusta di dalamnya. Gitu. Itu telepon, Den. Angkat dulu. Enggak, aku lagi nelfon anakku. Oh. Nah, nanti kalau lo udah pikirin, Sas, sebenarnya sih nggak ada rugi-ruginya sama sekali. Ya udah bubarin aja, bre, gitu. Lu bubarin aja gitu. Tapi dia orang yang spesial, kayak gitu-gitu kan misalnya. Tapi gua udah cinta, kayak gitu-gitu misalnya. Ini gua kasih tahu hacknya. Iya, itu orang nggak gampang itu. Ini gua kasih tahu. Orang, misalnya ini ada orang lain gitu kan. Terus lu bilang orang ini spesial. Itu orang spesial karena lu bilang dia spesial. Kalau lu bilang ini orang biasa-biasa aja, jadi biasa-biasa itu orang. Gitu. Status orang terhadap lu itu kekuasaan mutlaknya ada di lu. Gitu loh. Lu bilang orang ini penting ya karena lu bilang orang ini penting gitu.
Tapi kalau lu bilang orang ini nggak penting sudah dia. Jadi gitu, Sas. Gitu. Kalau misalnya lu lari ke sana, ya lu tinggal, nggak spesial, biasa aja. Semua orang juga begitu kalau deket sama gua. Kelar perkara. Gue cari yang halal-halal aja dah, menikah dengan seorang pria muslim, gitu. Daripada lu sekarang galau-galau nggak penting, coba. Lu galau untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk tidak ada manfaatnya dunia akhirat, buat apa coba? Tapi dia baik sama gua. Nyari orang baik gampang. Tapi dia itu berbeda sama orang lain. Apa? Makan paku dia beda. Ngapain dia? Sama-sama aja, bre. Ya, Jatuh cinta itu biasa-biasa saja. Laki-laki sama perempuan beda. Kalau laki-laki kayak gitu tuh diterapkan untuk laki-laki, aku setuju. Gampang laki-laki. Oh enggak, Den. Gini, Den. Waduh, ini gue jadi sama lo, Den. Enggak seperti itu, Kores. Enggak seperti itu. Enggak, gini, Den. Kalau lu ngikutin cara wanita, Den. Kalau lu ngikutin cara wanita, lama beresnya. Kalau lu ngikutin cara wanita, lama beresnya. Kenapa bisa gue bilang begitu? Karena kita pemimpin dalam rumah tangga, gitu loh. Jadi kita yang nentuin caranya untuk ngeberesin suatu masalah, baik dari dianya atau yang secara kolektif kita masalah bersama, kayak gitu loh. Iya, Denny memang istri lu 3, iya gitu, keren itu gue respect gitu. Tapi kalau misalnya lu selalu manjain istri lu atau apa-apa, gue rasa lu nggak gitu dah. Gue rasa lu nggak gitu. Harus iya. Harus gitu atau enggak gitu? Harus gitu, harus. Berarti lu nggak lama-lama meninggal, Den. Stres lu lama-lama. Enggak, aku enggak stres. Aku enggak stres. Enggak. Oke, ini dari Anggi Pramito. Enggak segampang balikan tangan, Bro. Apa? Buktinya aku umurnya sekarang 54. Masih dikit itu. Orang belum tentu nyampe umur 54 udah. Ya belum. Enggak ada. Kalau ini kalau banyak utang belum. Tunggu ya. Ini ada Anggi Pramito. Gak segampang balikan tangan, Bro, jika mau putus, jika udah sama-sama cinta, karena hati ini, Bro. Itulah, Bre. Gini gua kasih tahu lagi nih. Ini ilmu buat lo. Hati itu nggak konkret. Perasaan lo itu nggak konkret gitu loh. Kenapa? Karena perasaan lo itu sesuai dengan apa yang lo mau gitu. Kalau lo maunya sedih itu perasaan. Kalau lo mau bahagia itu perasaan. Tapi kalau lo membiarkan perasaan mengontrol pikiran lo, ya, lo jadinya depresi gitu. Karena lu ngikutin apa yang perasaan lu bilang gitu loh. Itulah kenapa kita punya akal, kita punya logika gitu. Untuk mengontrol mental kita. Kalau lu kebanyakan perasaan, mental lu kena oleng, Bre. Tapi kalau lu ngikutin logika, mental lu aman, stabil. Ini baik cewek maupun cowok ya. Gitu. Jadi perkara misalnya nggak semudah membalikan tangan gitu ya, karena lu bilang begitu ya jadinya begitu untuk hidup lu. Tapi kalau lu bilang ya gampang, ini sepele, tinggal ngomong doang bubar gua, ya jadinya begitu juga gitu. Tinggal dari elunya aja, lu mau bawa hidup ini susah atau mau bawa hidup ini ribet. Ya logika kayak itu, logika laki-laki dibilangin Kores, bukan logika perempuan. Logika perempuan itu nggak seperti itu, Kores. Ya memang nggak seperti itu, dia lebih ke perasaan, Den. Iya, perempuan itu lebih ke perasaan. Itu yang bikin mereka nggak bisa. Kamu lah, terus apa fungsinya cowok, Den? Kamu ngasih solusi kok solusi cowok, tapi untuk wanita nggak ada. Aku perhatiin. Ya memang iya, karena gue patriarki garis keras gue. Iya, sama aku juga. Tuhan enggak, kalau lu mendengarkan cewek terus lu bilang apa? Sabar ya, jalanilah kehidupan itu diplomatis, itu bukan solusi, itu cuma nemenin ngobrol. Memang muslimah harus nikah beda agama biar cerdas. Ini Poya, contoh kayak bini gua asalnya Katolik gitu, lalu kemudian dia Islam, dia menjadi cerdas. Mantap. Ya intinya pasti karena uang. Enggak cuma uang. Ada dua. Ini kalau pacaran ya, kita ngobrolin soal pacaran. Ada dua. Pertama, selain uang, kedua adalah udah prot-prot, Bre. Kalau udah prot-prot itu lengket, Bre.
Jadi makanya hati-hati, hati-hati. Lu lengket karena hal goblok, itu benar-benar zong gitu. Ini gue bukan ngomongin Sasmita ya, ini gue ngomongin yang general yang di luar sana, gitu loh. Dan nanti ini juga berkaitan sama rumah tangga. Rumah tangga itu masalah tuh dua gitu. Kalau nggak ekonomi ya ranjang. Obatnya apa? Obatnya selain tawakal kepada Allah ya komunikasi gitu. Naik dong Kak, coba. Ya udah sini naik. Ini moderator tolong naikin dong. Alhamdulillah. Mana ini moderatornya? Tong Hilam ngopi Kang Kores. Oh ada dong kopinya, mantap betul. Woi, host. Kayak mana nih? Ditinggal tanpa moderator. Anjir, moderator kagak ada. Hostnya tidur. Kayak mana ini? Tunggu. Gue ngontaknya dulu. Di private Kang. Ya gimana sih Sas ini? Sas, request lah. Gimana mau naik? Request dulu itu yang guest tuh atau yang tamu itu di tap gitu kan, baru naik. Ini gua ke belakang dulu mau pipis. Anjir, belum naik. Gue pipis dulu tadi, Ikhwan. Sasmita, tunggu. Tunggu sampai kapan? Poyasaki, Sasmita, logot aja daripada kamu dibilang otak separuh di Islam. Loh, gak cuma cewek, bre. Orang-orang yang kafir juga disebutnya otak separo. Nih ya, gue bawa hadisnya. Nih. Gue bawa hadisnya. Nih, di Sahih Bukhari 293 dikatakan begini.